Di dalam klarifikasi tadi Untuk masyarakat bahwa kan begitu Pak? Bukan untuk masyarakat. Untuk keperluan. di dalam klarifikasi tadi bahwa Terkait ketidakjelasan peruntukan sumur bor, yang terletak di Dusun 2, Desa Masjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara, akhirnya menuai protes dari sejumlah warga masyarakat Desa Masjid Lama. Aksi protes warga masyarakat tersebut, akhirnya bergulir ke meja kerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Batu Bara, dengan digelarnya rapat dengar pendapat atau RDP pada Senin tanggal 12 Januari tahun 2026 sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1, Haji Darius, SH, MH didampingi Sekretaris, Haji Rohadi, SP, MH, dengan dihadiri para anggota Komisi 1, Muhammad Safi'i, Haji Syaiful Bahri, Sudarman, Suminah, serta Magdalena Sianipar, SH. Turut hadir dalam kesempatan itu, Taufik Tanjung, SH, MH selaku Direktur dari Kantor Hukum Taufik Tanjung, dan partners yang mengusulkan digelarnya rapat RDP, Ta'amati Loy, SH dan Muhammad Hanafi, SH, Sutrisno, selaku Pelaksana Harian Sekretaris Kecamatan Talawi, Kepala Desa Masjid Lama, Abdullah Sani, Kepala Dusun 2 Desa Masjid Lama, Kaharudin. Rapat dengar pendapat diawali dengan penyampaian pertanyaan dari Taufik Tanjung, selaku Direktur Kantor Hukum Taufik Tanjung, dan partners, kepada Kades Masjid Lama, Abdullah Sani, terkait apakah perencanaan pembangunan sumur bor yang menggunakan dana desa atau DD, tahun anggaran 2022, terletak di Dusun 2, Desa Masjid Lama sudah melalui usulan warga, dan menjadi hasil keputusan bersama, dari musyawarah warga desa dan badan pengawas desa. Berikutnya, Taufik Tanjung mempertanyakan apakah pengoperasian sumur bor tersebut sudah tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, mengingat dari pembangunan sumur bor tersebut tidak ada dibuatnya utilitas, atau pipa jaringan penyaluran air langsung ke rumah-rumah warga atau masyarakat. Terakhir Taufik Tanjung mempertanyakan kepada Kades Masjid Lama, Abdullah Sani, terkait status alas hak tanah yang dijadikan lahan pembangunan sumur bor tersebut. Sebelumnya di beberapa media massa Kades Masjid Lama, Abdullah Sani, memberikan pernyataan bahwasanya lahan yang digunakan untuk bangunan sumur bor itu, merupakan hibah dari seseorang berinisial HP. Bila kita temukan ketidaksesuaian standar operasional prosedur, atau SOP dari pembangunan sumur bor tersebut, serta ada mensrea perbuatan melawan hukum yang bertentangan langsung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6/2014, tentang dana desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/2022 tentang mengatur keuangan dana desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Peraturan Kementerian Desa Nomor 16/2018, maka kami dari Kantor Hukum Taufik Tanjung, akan melakukan gugatan terhadap Kades Masjid Lama, tegas Taufik Tanjung. Menjawab pertanyaan Taufik Tanjung di poin pertama, di hadapan Komisi 1, Kades Masjid Lama, Abdullah Sani, mengatakan bahwasanya pembangunan sumur bor yang berada di Dusun 2 tersebut, sudah melalui proses keputusan musyawarah bersama warga masyarakat. Terkait pengoperasian sumur bor apakah sudah dimanfaatkan langsung oleh warga masyarakat, Kades Abdullah Sani menjawab, bahwasanya pemanfaatan dari sumur bor tersebut, tidak diperuntukkan langsung ke rumah-rumah warga, melainkan diperuntukkan khusus untuk ketahanan pangan atau ketapang, seperti peternakan, dan lahan pertanian serta kebutuhan nelayan, yang ingin mengambil air di sumur bor tersebut. Sementara itu, permasalahan perihal alas hak tanah yang sempat dipertanyakan hibah dari seseorang yang berinisial HP, dibantah oleh Kades Masjid Lama, Abdullah Sani, dengan menyatakan bahwasanya hibah lahan tersebut dirinya lah yang menghibahkan tanahnya, untuk dijadikan lahan objek pembangunan sumur bor tersebut. Usai rapat dengar pendapat digelar, awak media melakukan konfirmasi langsung kepada Kades Masjid Lama, Abdullah Sani, apakah benar, peruntukan sumur bor tersebut digunakan untuk kebutuhan ketahanan pangan, namun Kades Abdullah Sani, menjawab pertanyaan wartawan, sumur bor tersebut digunakan untuk lahan pertanian. Pengoperasian sumur bor itu dikhususkan untuk ketahanan pangan, yaitu untuk pengairan lahan persawahan, sebut Abdullah Sani secara singkat kepada wartawan. Dari penyampaian Abdullah Sani, Kades Masjid Lama tersebut sungguh membingungkan,
Sebab di sekitar area bangunan sumur bor tidak ditemukan lahan pertanian, justru di sekeliling bangunan sumur bor yang ada justru terhampar lahan hutan mangrove. Sebelum rapat dengar pendapat ditutup, di hadapan Ketua Komisi 1 Haji Darius, Taufik Tanjung menyatakan dengan tegas bila alas hak tanah merupakan hibah dari Kades Masjid Lama, maka dikhawatirkan suatu saat rumah Kepala Desa Abdullah Sani dijual, secara otomatis bangunan sumur bor akan ikut terjual. Perlu diketahui bersama pembangunan sumur bor tersebut satu lahan dengan rumah pribadi Kades Masjid Lama, Abdullah Sani, dan diyakini satu alas hak tanah. Rapat yang digelar kurang lebih 1 jam tersebut, membuahkan notulen atau kesimpulan bahwasanya, Kades Masjid Lama, Abdullah Sani, pada agenda rapat minggu depan diminta untuk menunjuk beberapa berkas atau dokumen penting, terkait pembangunan proyek sumur tersebut, seperti surat hibah tanah dan hasil rumusan rapat kesepakatan bersama warga, masyarakat desa Masjid Lama yang setuju dibangunnya sumur bor, yang pada akhirnya diduga tidak jelas peruntukannya. Kontributor jurnalis News TV, Abdul Halil, melaporkan dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Selamat siang, saat ini saya sedang berada di gedung DPRD Kabupaten Batubara, ya, di Jalan Proklamasi, Kabupaten Batubara, Kecamatan 50. Baik, rencana hari ini agenda rapat dari perwakilan masyarakat Desa Masjid Lama, Kecamatan Talawi, ya, Kabupaten Batubara akan digelar dengan agenda pembahasan masalah pembangunan infrastruktur dari pembangunan sumur bor yang ada di Jalan Benteng, Dusun 2, Desa Masjid Lama. Di dalam klarifikasi tadi bahwa Pak Kades menyampaikan status tanah sumur bor telah dihibahkan oleh Pak Kades sendiri selaku pemilik tanah. Benar begitu? Tadi telah kita dengar bersama, ya Bapak Ibu ya. Saya bicara sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Ada lebih dari 1 rilisan media online. Di dalam rilisan tersebut, Pak Kades Masjid Lama, yaitu Bapak sendiri, menyampaikan status tanah hibah tersebut dihibahkan oleh berinisial HP. Jika demikian, berarti Pak Kades telah melakukan pembohongan publik. Ingat itu, pembohongan publik melalui media online. Ingat, persoalan ini tidak sampai di sini saja. Persoalan ini tidak sampai di sini saja. Jika perlu, kami dari kantor hukum akan melakukan upaya hukum lain. Apakah dalam gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan nantinya, atau proses hukum tindak pidana yang akan kami lakukan nantinya terkait dengan pembangunan sumur bor yang menurut hemat kami menduga penyalahgunaan anggaran tidak tepat sasaran. Gimana itu Pak? Bapak mau jelaskan untuk masyarakat. Dana desa yang jalurnya dana ketapang itu membangun satu pekerjaan yang semoga tadi Jalan Bandeng, A, 2, Masjid Lama. Itu jalurnya dari dana ketapang untuk membuat suatu kegiatan yang sifatnya mendukung program pemerintah. Oke Pak,
Pak, itu kan menurut Bapak itu untuk masyarakat kan begitu Pak? Dan untuk masyarakat, Untuk untuk keperluan. kepentingan kelompok Ah, petani, peternak dan sebagainya. oh, untuk airnya Pak ya, Iya, difungsikan ya? iya. Oh, jadi bukan untuk kepentingan untuk ke rumah-rumah warga gitu bukan Pak? Bukan, bahkan Oh. kami salah kalau membangun di daerah rumah warga. Oh, begitu Pak? Dana ketapang. Oh gitu, jadi untuk ketahanan pangan ya Pak itu tadi ya? Ketahanan pangan. Oke, terima kasih Pak Kades ya atas penyampaiannya. Terima kasih Pak.